Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabul Adab, atau bagian yang menjelaskan tentang adab. Dan kita masih membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam babut tarhib min masawil akhlaq. Jadi kitab Bulughul Maram, kemudian bagiannya Kitabul Jami', babut tarhib min masawil akhlaq, bab yang menumbuhkan rasa takut dari akhlak-akhlak yang buruk. Kita akan membaca hadis. Kalau di dalam beberapa naskah hadis ini hadis nomor 1484, kemudian di dalam kitab Tawdihul Ahkam penulis membuatkan nomor hadisnya 1294. Wa an Mahmudin ibni Labid, wa an Mahmudin ibni Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya'u. Akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan. Dan dari Mahmud ibni Labid, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling saya takuti atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Hadis ini diperselisihkan oleh sebagian para ulama, akan tetapi di sini penulis kitab Tawdihul Ahkam menjelaskan bahwasanya hadis ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Hajar, sanadnya hasan. Walaupun sebagian ulama mengatakan rijalnya, rawinya, sanadnya thiqat, kecuali ada satu orang yang memang diperselisihkan. Baik, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya riya itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam berasal dari kalimat ar-ru'yah dalam bahasa Arab,
diambil dari kalimat ar-ru'yah. Yura'i an-nas bima yatlubu bihil khutwah indahum, yaitu memperlihatkan kepada orang lain apa-apa yang diminta untuk dilakukan. Nah, ini makna riya, atau secara istilah izharul ibadah, atau istilah yang lebih pendek, yang lebih simpel, izharul ibadah, memperlihatkan ibadah. Liqasdi ru'yatin nasi laha, dengan tujuan agar orang lain melihatnya. Fayuhmadu atau fayahmadu sahibaha, kemudian orang-orang memuji pelakunya. Nah, ini makna riya, yaitu memperlihatkan ibadah kepada orang lain, memperlihatkan ibadah dengan tujuan agar orang lain melihatnya, menampakkan ibadah dengan tujuan agar orang lain melihatnya. Kemudian orang-orang tersebut memuji pelakunya. Jadi kalau hanya sekadar memperlihatkan ibadah belum bisa dikatakan riya. Tapi kalau niatnya atau tujuannya agar orang lain melihat dan memujinya, baru itu dikatakan riya. Karena ada ibadah-ibadah yang memang harus terlihat. Salat berjamaah 5 waktu itu harus terlihat. Sudah salat, sudah, tapi kok tidak nampak di masjid. Atau di rumah misalnya keluarga pun bertanya, kok tidak nampak. Atau melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji kan harus berangkat ke Mekah. Tidak mungkin tetap di Kandis lalu mengaku sudah pulang haji, kloter kesekian, padahal dia di Kandis saja. Nah, jadi tidak semua ibadah diperlihatkan itu hukumnya riya. Tapi jika memang niat dan tujuannya seseorang yang memperlihatkan suatu amalannya atau ibadahnya dengan tujuan agar orang lain memujinya, maka dia tuh pada perbuatan riya. Para ulama membagi riya ini beberapa bagian. Di antaranya mayakunu bil badan, ada riya itu pada badan, pada anggota tubuh, pada tubuh kita. Seperti apa? Orang yang sholat lalu memperlama berdirinya, berarti pada perbuatan badan. Atau orang yang memperbanyak puasa untuk dipuji, rajin puasa dan sebagainya, ini pada badan. Kemudian ada juga riya pada tampilan dan pakaian. Kalau pada tampilan seperti memperlihatkan bekas sujud yang menghitam di kening dengan sengaja, dilama-lamakan kening itu, ditempelkan, digosok-gosokkan ke sajadah biar hitam dia misalnya. Kalau memang benar lama sholat ibadahnya, sujudnya hitam dan tidak itu kembali, makanya perhatikan. Ini sudah saling menunjuk yang merasa keningnya hitam. Sebenarnya kan kata dari awal disebutkan kembali kepada tujuannya. Kalau tujuannya ingin dipuji, orang yang memang terlihat hitam di keningnya tapi tidak ada sedikit pun niat ingin dipuji orang lain, sebagai orang yang lama sujudnya, rajin sholatnya, maka dia tidak jatuh kepada perbuatan riya. Jadi ini yang perlu diingat. Riya itu memperlihatkan sesuatu, memperlihatkan ibadah dengan tujuan agar dipuji. Nah, itu yang dikatakan riya. Kalau dalam tampilan pakai jubah terus setiap hari kemana-mana, ingin dipuji, orang soleh. Kalau ingin dipuji, kalau tidak ingin dipuji, maka dia tidak jatuh pada perbuatan riya. Kemudian ada riya itu pada ucapan, seperti memperlihatkan marah ketika melihat kemungkaran, tapi niatnya ingin diketahui, dipuji oleh orang lain. Ini luar biasa tegas, si fulan itu keras dan tegas terhadap kemungkaran, ingin dipuji.
orang yang istiqamah, yang punya komitmen. Jadi kembali kepada niat tadi. Kemudian contoh yang lainnya, menggerakkan bibir seolah dia berzikir ketika bersama orang lain. Nah, ini juga ada yang melakukan dengan tujuan riya. Nah, ini beberapa bentuk riya. Jadi para ulama membagi riya itu menjadi 3. Ada pada perbuatan anggota tubuh, pada anggota tubuh, lama berdiri atau lama sujud, banyak berpuasa dan sebagainya. Ada pada tampilan dan pakaian, seperti memperlihatkan badan yang kurus kering dengan karena banyak puasa, padahal belum tentu karena itu agar menggerak orang banyak dia berpuasa. Atau bekas sujud di kening, atau juga tampilan pakaian yang menggambarkan pakaian orang-orang saleh dan dengan niat ingin dipuji. Kemudian jenis yang ketiga, riya pada ucapan, dengan ucapan, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kemungkaran dia langsung menegur, padahal boleh jadi itu tidak tepat, karena ada kalanya kemungkaran ditegur, dicegah pada waktu-waktu tertentu. Ketika seorang melakukan kemungkaran lalu saat itu juga langsung ditegur di hadapan orang banyak hanya karena ingin terlihat, oh ini si fulan ini luar biasa ini, padahal ternyata keliru. Boleh jadi orang yang ditegur kemungkarannya ketika itu akhirnya tidak menerima, merasa dipermalukan, akhirnya dia tidak menerima teguran tersebut. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat lemah lembut dan penyayang kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Dan beliau bersungguh-sungguh atau memiliki keinginan yang kuat untuk mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan umatnya dari bahaya riya, sehingga Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang paling saya takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat penyayang pada umatnya. Kenapa Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan riya? Ada 2 hal yang menyebabkan Rasulullah sangat mengkhawatirkan dosa riya ini. Yang pertama, karena riya itu sesuatu yang tersembunyi, masuknya kepada seseorang itu tersembunyi, dan jalannya secara halus, itu riya. Kalau orang yang bermaksiat yang terang-terangan mudah diketahui, tapi riya bahkan banyak orang-orang yang tanpa atau tak menyadari ternyata dia sudah jatuh kepada perbuatan riya tanpa disengaja dari awalnya. Begitu lembut dan halusnya riya ini sehingga Rasulullah mengkhawatirkan riya terhadap umatnya. Ini sebab pertama kenapa Rasulullah betul-betul mengkhawatirkan riya. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, bahwasanya riya itu adalah salah satu bentuk syirik. Dan meskipun dia syirik kecil, tapi syirik secara umum adalah dosa besar yang paling besar. Riya memang betul syirik kecil, tapi secara umum riya itu adalah dosa besar yang paling besar karena dia adalah salah satu bagian dari syirik. Sehingga Rasulullah SAW mengkhawatirkan dosa ini dari umatnya, apalagi dia masuk dan merusak umatnya secara halus. Orang yang terlihat hebat, bagus, istimewa, ternyata
bagaikan pohon yang terlihat bagus, dalamnya sudah keropos. Begitu juga dengan riya. Orang yang gemar beribadah, tapi tidak ada yang tahu hanya dia dan Allah. Itu bahayanya. Itu sebabnya Rasulullah mengkhawatirkan riya ini dari umatnya. Terlihat batang pohon masih bagus, ternyata di dalamnya sudah keropos. Nah, pelaku riya juga seperti itu. Kerap riya rata-rata pada orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang gemar beribadah, orang-orang yang zahirnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang bermaksiat dia riya. Tidak ada. Tidak perlu dia riya, dia sudah berdosa. Berbuat maksiat, berzina, riya, tidak perlu dia riya, dia sudah berdosa. Mencuri riya, tidak perlu dia riya, dia sudah berdosa. Tapi orang yang mengerjakan salat 5 waktu rajin berjamaah ke masjid, nah riya ini yang merusaknya. Gemar berpuasa sunnah, riya ini yang merusaknya. Orang yang rajin bersedekah dermawan, riya ini yang merusaknya. Oleh karena itu Rasulullah mengkhawatirkan dosa riya ini dari umatnya. Pelajaran yang ketiga, Syekhul Islam telah berkata, innal mura'i fil ibadah la yaktafi bi butlani ibadatihi. Sesungguhnya orang yang riya dalam ibadah tidak cukup hanya dengan batalnya ibadahnya saja. Tidak cukup hanya itu saja. Kenapa demikian? Orang yang melakukan riya itu ibadahnya batal dan dia berdosa. Nah, itu bahayanya riya. Tidak cukup hanya ibadahnya batal dan dia tidak mendapatkan pahala. Kalau hanya seperti itu, maka itu perkara yang ringan. Hanya ibadah batal, dia bisa beribadah kembali, mengulangi ibadahnya. Tapi pelaku riya itu selain ibadahnya batal, dia juga berdosa. Berdosa karena telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdosa karena telah menyamakan Allah dengan makhluk yang dijadikan tujuan riyanya. Nah, ini bahaya riyanya. Pelajaran yang keempat, berkata Imam Ibn Rajab di dalam Syarah Al-Arba'in. Imam Ibn Rajab di dalam Syarah Al-Arba'in kata beliau, al-amalu li ghairillahi aqsam. Amal yang dilakukan untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Kata beliau, taratan yakunu riya'an mahdhah. Kadang-kadang amal itu memang riya, memang tujuannya riya. Kenapa demikian? Yaitu dari awal dia melakukannya, sebelum dia melakukan, memang tujuannya dari awal itu sudah ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Itu namanya riya mahdhah. Untuk tujuan duniawi, mungkin ketenarannya, kemasyhurannya, atau untuk mendapatkan suara kalau dia aktif di politik misalnya, ingin mendapatkan pengikut. Itu riya mahdhah. Memang dari awal dia melakukannya untuk seperti itu. Kemudian kata Imam Rajab, kahalil munafikin, seperti keadaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, kalaupun mereka mengerjakan salatnya itu memang dari awal ingin dilihat oleh orang lain kalau mereka juga mengerjakan salat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan riya yang seperti itu hampir tidak pernah bersumber dari seorang mukmin. Seorang mukmin yang betul-betul beriman, dikatakan dia tidak akan pernah melakukan ibadah yang memang tujuan awalnya sudah riya. Jarang orang mukmin melakukannya. Yang seperti itu hanya berasal dari orang-orang munafik yang dari awal ketika akan masuk Ramadan sudah siap-siap Ramadan, siapkan semuanya,
siap beli jubah baru untuk ke masjid, peci baru, kemudian sehari sebelum Ramadan belanja ke pasar untuk persiapan lauk pauk sahur. Dari awal memang niatnya sudah riya. Atau ketika dia bersedekah, mendermakan hartanya, dari awal memang tujuannya sudah riya, ingin dipuji, ingin dilihat. Ini orang-orang yang munafik yang seperti ini. Lalu kata Imam Ibn Rajab, wa taratan yakunul amal lillahi wa yusyarikuhu riya. Kadang-kadang amal itu untuk Allah. Seseorang mengerjakan haji, berangkat dari negerinya ke tanah suci memang untuk Allah. Niat awalnya untuk Allah. Bertahun-tahun dia menabung uangnya, persiapan untuk berangkat haji memang untuk Allah. Tiba-tiba datang atau dimasuki oleh riya tadi. Nah, yang seperti ini bagaimana? Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan, fa in syarakahu min aslihi fan nususus sahihatu tadullu ala butlanihi aidan wa hubuti. Jika riya tersebut masuk ke dalam ibadah dari awalnya, dari asalnya, maka dalil-dalil yang sahih menunjukkan batalnya amal ibadahnya tersebut dan gugur pahalanya. Tidak hanya batal, gugur pahalanya. Bayangkan kalau seseorang melaksanakan ibadah haji atau umrah yang butuh biaya besar, pengorbanan waktu dan tenaga yang banyak, ternyata gugur hanya karena riya tadi. Jadi ini kalau memang dari awal maka gugur. Berdasarkan hadis atau di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda atau Allah yaqulullah taala, Allah taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi, hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, telah berfirman Allah taala, ana aghna syuraka'u anis syirk. Saya yang paling tidak butuh kepada syirik. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa yang melakukan satu amal dia mensekutukan denganku selainku dalam amal tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka saya biarkan dia, saya tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah tidak mempedulikannya. Berarti tidak bernilai apa-apa amal-amal yang zahirnya saleh, tapi karena niat yang salah tadi maka tidak bernilai apa-apa, akan Allah tinggalkan. Dan ini jelas dalam hadis sahih yang lainnya, hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah mengisahkan atau mengabarkan 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka, atau 3 orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama kata Rasulullah, seseorang yang berjihad di jalan Allah sehingga terbunuh, tapi karena dia ingin dipuji, niatnya ingin dipuji sebagai seorang pemberani, maka dia dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang belajar menimba ilmu agama, mungkin biaya sudah banyak dihabiskannya, waktu sekian banyak dilaluinya, belajar membaca kitab, menghafal kitab-kitab, menghafal hadis sehingga memiliki ilmu yang luas, lalu dia mengajarkan ilmunya, kemudian juga mahir dalam Al-Quran, hafalannya bagus, bacaannya bagus, suaranya merdu, tapi ingin dipuji, seorang yang alim, seorang yang mahir dengan Al-Quran, maka dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, seorang yang Allah berikan harta yang luas, kelapangan rezeki, dan setiap ada jalan-jalan kebaikan yang Allah sukai seseorang berinfak, di situ dia pun ikut berinfak, tapi karena ingin dipuji sebagai seorang yang dermawan, maka dia dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalau amal itu dari awalnya, dari awal amal itu sudah dirusak oleh riya, maka batal.
maka batal amalnya dan pahalanya juga gugur. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, di antara para ulama yang juga meriwayatkan seperti ini atau berpendapat seperti ini, di antaranya ulama-ulama salaf terdahulu, Ubadah ibn Samit, ini dari kalangan para sahabat, wa Abu Darda wal Hasan wa Sa'id bin Musayyab wa ghairuhum. Itu contoh ulama-ulama terdahulu dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang berpandangan seperti ini. Amal soleh kalau dari awal sudah dimasuki, dikotori oleh riya, maka batal pahala atau batal amalnya. Adapun jika amal itu asalnya untuk Allah, kemudian tiba-tiba muncul keinginan untuk riya, kan ada yang seperti itu. Kadang-kadang kita saja kalau sholat atau melakukan suatu kebaikan, kadang-kadang muncul bisikan, muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang masuk ke dalam bentuk riya. Lalu jika dia berusaha, orang ini jika dia berusaha menghilangkan riyanya, fala yadurruhu bi ghairi khilaf, maka itu tidak merusak amalnya dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Seorang yang salat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat Al-Ikhlas atau yang lebih pendek lagi At-Takatsur misalnya, tiba-tiba salat di sampingnya seseorang yang sangat dia kagumi, dia segani, dia sudah selesai baca, muncul keinginan untuk riya, tapi dia lawan, dia berta'awudz, dia usaha singkirkan keinginan untuk riya tersebut. Maka yang seperti ini kata Imam Ibnu Rajab, maka yang seperti ini tidak merusak amalnya dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Wa in istarsala ma'ahu, jika dia lanjutkan keinginan riyanya, sedang salat tadi sudah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, seharusnya kan rukuk lagi, tapi karena tiba-tiba salat di sampingnya misalnya calon mertuanya, dia panjangkan berdirinya, padahal dia sudah tidak baca apa-apa lagi. Nah, jika demikian dia terus fahal yuhbatu amal, kata Imam Rajab, apakah amalannya gugur atau tidak merusaknya dan dia tetap dibalas? Maka yang seperti ini ada khilaf di antara para ulama dari kalangan salaf dahulu. Seseorang yang dari awal dia salat karena Allah, rakaat pertama bagus, rakaat kedua bagus, tiba-tiba di rakaat berikutnya salat seorang yang di sampingnya yang dia segani, muncul keinginan riyanya dan sebagainya. Bagaimana yang seperti ini? Jika dia lawan riyanya, maka sepakat para ulama itu tidak merusak amalnya. Tapi jika dia terus lanjutkan riyanya, apakah batal, gugur pahalanya atau bagaimana? Disinilah yang dipersetujukan oleh para ulama jika seperti ini. Lalu kata Imam Ibnu Rajab, wa arju anna amalahu, dan saya berharap amalnya tersebut tidak batal dengan itu, dan bahwasanya dia diberi balasan dengan niat, berdasarkan niat pertamanya. Ini perkataan Imam Ibnu Rajab. Ustaz, boleh tanya Ustaz, kalau bagaimana keadaannya misalkan kita pulang sholat berjamaah, Ustaz, pulang sholat berjamaah dari masjid, begitu selesai sholat kita pulang ke rumah, Ustaz. Perjalanan pulang ke rumah ketemu saudara kita atau teman kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia kan, baru pulang sholat dari masjid, Masya Allah rajinnya sholatnya, kata dia kan. Nah, timbul rasa kebanggaan, dah ini senang, dipuji seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah rasa senang tadi mengindikasikan kita itu riya atau menggugurkan dosa ibadah kita, pahalanya? Baik, Masya Allah.
Ini menandakan semangat untuk mendapatkan ilmu ini. Padahal pembahasannya belum selesai. Nanti ada disinggung poin ini sebenarnya. Tapi secara singkat saya jawab, jelas oleh para ulama itu tidak merusaknya. Bahkan itu adalah salah satu bentuk kabar gembira yang disegerakan orang memuji. Boleh jadi sebagai kabar gembira yang disegerakan terhadap amal-amal soleh yang telah dilakukan. Lalu muncul rasa senang. Nah itu tidak apa-apa yang seperti itu. Nanti ada, insya Allah. Ya. Baik. Imam Ibnu Jarir menyebutkan khilaf ini amalan yang awalnya asalnya karena Allah, lalu di pertengahan amal datang keinginan untuk riya. Kata Imam Ibnu Jarir, anna hadzal ikhtilafa innama huwa fi amalin yartabitu akhiru bi awwalihi. Sesungguhnya perbedaan pendapat ini pada amalan yang berhubungan awal dan akhirnya. Contoh salat rakaat pertama kan tidak terpisah dengan rakaat berikutnya, satu paket salat tersebut. Salat maghrib 3 rakaat tidak mungkin dipisah-pisah. Nah, ini kata Imam Ibnu Jarir, kasalah wasyam, puasa dari pagi sampai sore waktu berbuka itu satu ibadah. Jadi ketika awalnya dia karena Allah, tiba-tiba siang dia diundang kawannya, saya tidak bisa ikut, saya puasa misalnya, muncul keinginan riaknya atau muncul riak. Puasa itu satu hari itu kan satu ibadah. Nah ini sebabnya. Kemudian juga haji juga begitu. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Tapi bagaimana dengan ibadah yang terpisah-pisah? Kalau sholat misalnya sholat maghrib dengan sholat isya, sholat maghrib dia tidak riya, kemudian sholat isya datang riya yang merusaknya. Yang rusak ya sholat isyanya saja, riyanya maghribnya tidak. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, berzikir, kemudian menginfakkan harta, riya yang merusaknya ketika dia menginfakkan harta yang diinfakkan itu saja. Adapun yang sebelumnya atau sesudahnya maka tidak terhapus, tidak rusak. Nah, ini sebab diperselisihkan oleh para ulama tadi, kata Imam Ibnu Jarir. Adanya perselisihan itu, apakah ibadah itu ibadah yang satu paket atau yang tidak. Kalau seperti seseorang membaca Al-Quran pagi, kemudian berhenti, dia lanjut baca lagi, yang ketika dia riak saja yang rusaknya, yang dia lanjut baca lain tidak rusak karena riaknya. Wa amma idza amilal amala khalisan. Ini jawaban yang tadi. Ini disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam. Adapun jika seseorang melakukan amal yang dia ikhlas karena Allah, selesai amal tersebut dilakukannya, thumma alqallahu lahu tsana'al hasana fi qulubil mu'minin, kemudian Allah munculkan, Allah tanamkan pujian yang baik di hati orang-orang yang beriman, di hati orang lain. Setelah tahu, oh masjid ini siapa, luar biasa si anu, orang-orang yang tahu lalu dia memujinya. Fadzalika fadlullah wa rahmatuh, maka itu adalah karunia dari Allah dan kasih sayangnya. Dan apabila dia mendapatkan kabar gembira dengan itu, dia bergembira dengan itu, berbahagia, gembira ketika dia setelah selesai melakukan suatu ibadah, dia dipuji dan sebagainya, lam yadurruhu dzalik, maka itu tidak merusaknya karena ibadahnya sudah selesai, itu tidak merusaknya.
Wa fi hadzal ma'na hadits Abi Dzar 'an Nabi sallallahu, dan ada hadis yang sesuai dengan makna ini. Hadis dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi ditanya tentang seseorang yang beramal karena Allah, melakukan amal kebaikan, lalu orang lain memujinya. Setelah dia selesai melakukan amal kebaikan, orang-orang lain yang mengetahuinya memujinya. Apa kata Rasulullah? Tilka ajilu busra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang mukmin. Dari amal-amal soleh yang telah dilakukannya ikhlas saja karena Allah, lalu ada orang-orang yang menyebutnya, lihatlah si anu. Menyebut mungkin di hadapan orang lain, contoh si anu, atau lihat si anu punya harta banyak dan sebagainya, tapi dia dermawan, sampai ke telinganya pujian tersebut. Muncul rasa bahagia atau senang dengan pujian tersebut. Ini tidak merusak. Berdasarkan hadis ini, dan hadis ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah ditanya, seseorang yang melakukan suatu amal karena Allah, ikhlas karena Allah, lalu ada orang memujinya dan dia senang, orang ini senang. Apa kata Rasulullah? Tilka ajilu busral mu'min. Itu adalah bentuk disegerakannya kabar gembira untuk orang-orang mukmin yang beramal saleh ini. Hadis riwayat Muslim. Ada berapa faedah yang lainnya? Riya itu ada yang jali dan ada yang khafi. Jali itu bahasa Minang mungkin dari kalimat ini, jaleh. Ya. Jaleh jelas, jali artinya jelas. Bahasa Arab. Jaleh. Jelas, riya yang jelas, yang tampak, yang jelas. Wa khafi, riya yang tersembunyi. Riya yang jali ini atau yang jelas itu memang dari awal dia melakukan suatu amal, dari awal itu keinginan untuk riya. Itu dia yang jali, jelas riyanya. Yang dimaksud dengan riya khafi, seseorang yang beramal awalnya karena Allah, tiba-tiba muncul keinginan riya. Nah, ini riya khafi. Jadi ini dua bentuk riya, dan kedua bentuk ini kadang-kadang merusak ibadah orang-orang yang beriman. Kemudian pelajaran yang lainnya, kita sudah mengetahui bahwasanya riya itu menggugurkan amal. Riya menggugurkan amal dan sebab murka Allah, dan juga sebab kebinasaan. Maka barang siapa yang seperti ini keadaannya, jatuh kepada perbuatan riya, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengobati dirinya, karena ini penyakit. Riya ini ibarat penyakit yang merusak hati. Riya sebab terhapusnya amal, sebab murkanya Allah, dan sebab yang akan mendatangkan kebinasaan. Maka barang siapa yang padanya terdapat riya, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengobatinya, menyingkirkan dari dirinya. Jika memang terdapat riya tersebut, dia harus berusaha untuk betul-betul membuang sejauh-jauhnya keinginan riya yang selalu muncul dan merusak ibadahnya. Kemudian juga di antara faedah yang lainnya, bahwasanya orang-orang saleh terdahulu itu mereka selalu menumbuhkan rasa takut terhadap riya, terutama riya khafi. Orang-orang saleh, karena kalau orang-orang saleh berarti dia beribadah, gemar beribadah. Orang-orang yang gemar beribadah ini
Kalau munafik tentu tidak gemar beribadah. Bahkan kalau dia salat, salatnya asal-asalan. Nah, orang-orang soleh gemar beribadah, itu yang merusak ibadahnya riya khafi. Dia gemar beribadah awalnya karena Allah, tiba-tiba muncul keinginan untuk riya, untuk dipuji oleh orang lain. Maka orang-orang soleh dahulu itu mereka bersungguh-sungguh untuk mengobati penyakit riya ini dan menyingkirkannya dari diri mereka. Dan mereka betul-betul berusaha menyembunyikannya atau menghilangkan riya ini dari diri mereka. Itu orang-orang saleh. Karena riya ini yang sangat merusak amal-amal orang-orang saleh. Kalau yang lainnya tidak. Kawan-kawan yang futur, malas beribadah, kalau orang-orang yang betul-betul sudah istiqomah beribadah, dia tidak akan terpengaruh oleh kawan-kawan yang futur. Tapi apa yang merusaknya? Riya tadilah yang akan merusaknya. Oleh karena itu orang-orang soleh biasanya mereka bersungguh-sungguh dan mereka selalu khawatir terhadap riya ini. Sudah masuk waktu Isya. Baik. Lima menit lagi. Baik. Kemudian pelajaran yang lainnya, bahwasanya menyembunyikan amal-amal saleh atau merahasiakan amal-amal saleh yang memang bisa dirahasiakan, tentunya ada amal-amal saleh yang bisa dirahasiakan. Maka ini memberikan faedah ikhlas. Salah satu contohnya Rasulullah sebutkan ada 7 golongan yang Allah naungi kelak pada hari kiamat. Di bawah naungan Allah ketika tidak ada lagi melainkan kecuali hanya Allah. Salah satunya seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya apa? Dia sembunyikan sedekah, dia rahasiakan dari orang lain. Bahkan orang yang terdekat dengannya tidak mengetahuinya. Itu bahasa kiasan. Tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan, padahal itu yang terdekat. Maka seseorang kalau sudah berkeluarga, mungkin yang terdekat suaminya, atau kalau dia seorang wanita yang terdekat, kalau dia seorang laki-laki yang terdekat istrinya. Sampai-sampai keluarga tidak mengetahui apa yang telah diberikannya, diinfakkannya, dia rahasiakan. Nah, ini contoh amal yang dirahasiakan, dan ini akan menumbuhkan keikhlasan yang seperti ini. Dan ini juga menjadi salah satu sebab terhindar dari riya. Akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasanul Basri, ada kalanya memperlihatkan suatu amal itu juga memberi faedah. Apa faedahnya? Kata beliau, walakin fil izhari aidan faidah. Akan tapi memperlihatkan suatu amal itu juga ada faedah, memberikan qudwah hasanah, contoh yang baik, memberikan contoh yang baik. Dan ini pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk perang Tabuk yang dikenal dengan Jaisul Usrah, kehidupan kaum muslimin sedang susah. Rasulullah memotivasi para sahabat untuk berinfak sebagai bekal dan sebagai persiapan pasukan. Maka tampillah Utsman. Sebelumnya tampil sahabat yang lainnya, datang kepada Rasulullah membawa harta mereka. Umar, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain masih belum cukup. Lalu Rasulullah motivasi lagi, tampillah Utsman untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. Atau ketika Rasulullah baru-baru hijrah, kaum muslimin butuh sumber air bersih di Madinah, Rasulullah memberi motivasi,
kaum muslimin untuk membeli sumur mata air bersih milik Yahudi. Tampillah Utsman juga. Nah, apakah riya? Tidak. Itu salah satu faedah qudwah hasanah, karena memang Rasulullah yang menyerunya. Atau di dalam beberapa hadis disebutkan ketika Rasulullah salat Id, lalu di khutbah, di akhir khutbah Rasulullah mendatangi saf-saf kaum wanita, kaum muslimah, dan memberi nasihat kepada muslimah bahwasanya mereka banyak masuk neraka, banyak dosanya karena kedurhakaan mereka kepada suaminya, dan salah satu penggugurnya kata Rasulullah memperbanyak sedekah. Lalu dimotivasi para muslimah ketika itu untuk bersedekah. Nah, itu contoh bahwasanya ada kalanya memperlihatkan amal itu juga memberikan faedah. Baik, waktu isya seperti sudah masuk, kita dengarkan adzan kumandangkan. Setelah adzan kita baca bagian-bagian terakhir dari pembahasan ini. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai perkataan Al-Hasan Al-Basri di mana beliau mengatakan walakin fil izhari aidan, akan tapi dalam memperlihatkan atau menampakkan amal itu juga ada faedah. Faedah memberikan teladan yang baik. Berarti ini juga kembali kepada niat tadi, tujuan tadi. Kalau memang tujuan untuk memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, maka ini tidak apa-apa yang seperti ini. Walidzalika, lalu kata Al-Imam Al-Hasan Basri, oleh karena itu Allah Ta'ala memuji orang yang menyembunyikan sedekahnya, dan juga Allah memuji kepada orang yang memperlihatkan sedekah, menampakkannya. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 271, Allah berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, jika kalian memperlihatkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah suatu kebaikan. Memperlihatkan agar menjadi contoh teladan bagi yang lain. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan jika kalian menyembunyikannya, merahasiakannya, dan kalian memberikan sedekah tersebut kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian juga. Jadi Allah memuji keduanya, memuji orang-orang yang perlihatkan dengan tujuan untuk menjadi contoh yang baik agar orang-orang termotivasi juga, tapi Allah juga memuji orang-orang yang merahasiakannya, merahasiakan sedekahnya. Ini menandakan ada kalanya memperlihatkan suatu amal itu juga memberikan faedah sebagai teladan, contoh yang baik. Dan ini tentu kembali kepada niat tadi. Dan sedangkan merahasiakan amal, faedahnya adalah memberikan atau menumbuhkan keikhlasan, menjaga keikhlasan bagi orang yang melakukannya atau pelakunya, yang mengamalkannya. Dan tentu ini ibadah-ibadah yang memang bisa disembunyikan tadi. Ada ibadah yang tidak mungkin disembunyikan, maka tidak boleh menyembunyikannya. Pelajaran yang terakhir dari hadis bahwasanya yang Rasulullah khawatirkan sangat dari umatnya adalah riya. Pelajaran terakhirnya, kadang-kadang seseorang itu muncul semangatnya untuk beribadah jika dia melihat orang lain semangat beribadah. Ada yang seperti itu, dan kita mungkin juga bagian orang-orang yang pernah seperti itu. Ketika melihat teman-teman kita semangat baca Quran, nah semangat muncul juga di bulan Ramadan. Ketika setelah salat berjamaah di masjid, lihat teman-teman yang duduk, yang belum pulang setelah salat, belum meninggalkan masjid, buka mushaf baca Quran, muncul juga keinginan untuk membaca Al-Quran. Ada yang seperti itu. Melihat orang-orang bersedekah, muncul juga keinginan bersedekah. Melihat orang-orang lain juga berkurban, muncul keinginan untuk berkurban. Fa yadhunnu anna hadza min ar-riya. Kemudian orang ini mengira ini adalah salah satu bentuk riya, akhirnya dia tidak jadi. Tidak jadilah, ini riya jadi ya. Nah, apakah yang begini benar? Yang seperti ini bisa jadi jatuh pada perbuatan riya, bisa juga tidak. Semuanya kembali kepada tujuan dan maksudnya.
Semua berarti kembali kepada niat. Inilah pentingnya hadis innamal a'malu binniyat ini. Semua amal apapun bentuknya ada hubungan dengan hadis tersebut. Termasuk ketika kita beribadah karena melihat orang lain rajin beribadah, ikut berkorban karena melihat tetangga ikut berkorban. Apakah tersebut masuk perbuatan riya? Kembali kepada niatnya tadi. Ketika muncul keinginan, hanya sekedar muncul semangat, tapi melakukannya tetap karena Allah, maka dia tidak jatuh kepada riya. Tapi jika betul-betul murni karena orang lain yang melakukan dan ikut melakukan juga karena agar dilihat oleh orang lain, contoh misalnya orang-orang yang berkurban di Idul Adha yang telah lalu, malu apa kata tetangga, kebun sawit kita luas, kita tidak berkurban. Nah, kalau memang karena itu, murni karena itu, apakah tetangga kita cuma kerjanya cuma ojol tapi berkurban, Grab misalnya, atau punya kedai kecil jualan harian tapi berkurban, kita juga harus berkurban. Apa kata orang nanti? Kalau memang itu muncul niatnya itu, maka ini jatuh kepada riya. Tapi jika hanya termotivasi ketika lihat orang berkurban, lalu dia ingat, oh iya kita juga berkurban tahun ini, atau melihat orang-orang juga bersedekah, muncul keinginan juga untuk bersedekah, teringatkan untuk bersedekah, maka ini tidak masuk kepada perbuatan riya. Kadang-kadang seseorang itu muncul keinginan untuk beribadah, tapi ada yang menghalangi mereka. Ada yang menghalanginya, baik itu kesibukan sehari-harinya, atau mungkin hawa nafsunya yang menghalanginya, atau hal-hal lain, lalai perasaan atau yang menyebabkan dia lalai dan sebagainya. Kemudian dengan melihat orang lain yang gemar beribadah, muncul semangat untuk beribadah, hilang lalainya. Kemudian juga hal-hal perkara yang menghalanginya tadi hilang juga ketika dia tersibukkan dengan yang lain. Lalu ketika dia bersama kawan-kawan yang gemar rajin beribadah, dia jadi bersemangat. Nah, yang seperti ini kembali kepada niatnya, apakah betul-betul hanya karena kawan tadi, atau itu hanya sebagai pemicu munculnya semangat, lalu dia melakukannya hanya murni karena Allah. Jika betul hanya sekedar pemicu semangatnya sebagai pemotivasi, kemudian dia melakukannya karena Allah, maka ini bukan riya. Yang riya itu yang betul-betul sekedar karena orang lain melakukannya. Ini yang jatuh kepada perbuatan riya. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan riya dan dosa-dosa syirik yang lainnya. Semoga Allah jaga hati kita, niat kita dari hal-hal yang merusak niat kita. Baik, ini saja materi kajian kita di malam hari ini. Satu hadis yang pendek tapi pelajarannya banyak, pembahasannya luas. Di pembahasan ini saya tidak baca secara satu persatu, tapi saya ringkas saja. Saya ringkaskan penjelasan para ulama berkaitan dengan perkara-perkara riya ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin satu dua pertanyaan sebelum kita tunaikan salat Isya. Silahkan. Siapa? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan riya itu selain kita berdosa juga membatalkan amalan itu. Ya. Di dalam bab pembatal amal, salah satunya meninggalkan sholat asar. Bab apa? Pembatal amal. Itu saya pernah dengar salah satunya meninggalkan sholat asar. Pematah amal. Iya, Pembatal amal. Pembatal amal. Salah satunya meninggalkan sholat asar. Ya. Amalan kapan atau amalan apa yang batal tersebut, Ustaz? Ya, baik. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya. Tidak tahu, wallahu a'lam. Ya. Amalan apa yang batal, wallahu a'lam. Tapi dia pembatal amal, maksudnya ada tafsiran yang lainnya, tapi saya tidak tahu. Ya. Dan kali insyaallah saya jawab. Diingatkan saja nanti. Antum, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Pertama, seseorang yang memberikan hadiah kepada temannya atau kepada seseorang itu, kemudian dia mengharapkan balasan, baik itu balasan berupa hadiah balik atau berupa kasih sayang, apakah itu termasuk dia gitu. Yang kedua, apabila seseorang awalnya beribadah karena Allah, kemudian beberapa hari atau beberapa waktu gitu Ustaz, kemudian cerita dengan kawan atau muncul dengan kawan muncul keinginan sehingga terucaplah apa amal-amal yang telah dikerjakan beberapa waktu. Apakah itu termasuk riya? Apakah gugur dosa pahalanya? Kemudian setelah gugur, apakah misalnya dengan istighfar atau dengan yang lain itu kembali lagi pahala? Baik. Jadi 3 pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan seorang beri hadiah kepada temannya tapi tujuannya agar juga mendapatkan hadiah atau mendapatkan sikap yang baik dari kawannya, kasih sayang atau dari siapa saja, maka wallahu alam apakah ini termasuk riya, tapi tentu ini termasuk hal yang merusak ya. Karena ketika seorang memberi, yang paling tepat itu dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan dari makhluk, dari manusia. Memberi apapun itu, hadiah atau sedekah atau apapun, dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang dari awal atau memang niatnya agar mendapatkan antar ke rumah tetangga gulai jengkol sepiring, agar dikirimkan rendang sepiring misalnya, tercium tetangga masak rendang, tiba-tiba diantarkan gulai jengkol sepiring. Wallahu alam. Tapi ini perkara yang tentu sebaiknya memberi itu tidak harap pamrih. Ini yang di dalam Islam yang diajarkan. Mengharapkannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, seseorang yang awalnya riya, awalnya ikhlas beramal, lalu setelah sekian lama dia sebut-sebut amalnya. Contoh sedekah, menyebut-nyebut sedekah, apalagi kepada orang yang diberikan sedekah tersebut, maka ini perkara yang tidak dibenarkan, bisa menghilangkan atau menghapus pahala sedekahnya, bahkan dia berdosa seperti itu. Adapun amal-amal yang lainnya wallahu alam. Kalau untuk sedekah memang jelas ada nas Al-Qur'an yang menyebutkannya dan hadis-hadis juga banyak menyebutkannya. Kemudian ketika dia tobat beristighfar, apakah kembali lagi pahalanya? Wallahu alam. Semoga saja kembali lagi pahalanya atau menimbal dosanya, karena itu kan perbuatan dosa. Yang namanya istighfar, taubat tentu penggugur dosanya. Semoga dosanya digugurkan. Wallahu alam bissawab. Silakan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan insyaallah, tapi dia hanya mirip-mirip saja. Ya. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara kita menanggapi atau memberikan jawaban yang mungkin agak sedikit menyenangkan atau melapangkan dada ketika seorang mengatakan sesungguhnya bahwa yang namanya yang namanya riya itu, dia katakan tidak ada riya kecil, riya besar, khofi atau jali, tapi semua yang namanya syirik itu besar, karena dilihat dari sisi dosanya memang dia besar. Satu saja. Yang kedua, apa betul bedanya antara syirik khofi dan syirik jali? Apa betul bedanya? Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi mengenai penamaan syirik riya. Kalau syirik riya besar, riya kecil. Ya. Kalau riya tidak ada besar dan kecil. Riya itu satu saja riya, tapi riya itu masuk ke syirik kecil. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang kita pelajari ini, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Rasulullah menyebutkan lafaznya dari Rasulullah, sesungguhnya perkara yang sangat saya khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Penamaan syirik kecil, lalu kata Rasulullah asyirkul asghar. Nah, kemudian ada syirik
syirik besar. Oleh karena itu kalau kita mempelajari kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, nas-nasnya rata-rata menyebutkan seperti itu. Kemudian perkataan para ulama juga seperti itu. Pembagiannya juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari penamaan syirik kecil, maka dia syirik yang tidak menyebabkan seorang itu kekal di neraka, tidak menyebabkan kufur. Syirik kecil, dan salah satu bentuknya adalah riya tadi. Karena ketika seseorang dirusak oleh riya ibadahnya, hanya ibadah yang riyanya itu saja yang rusak, tidak gugur keimanannya. Nah, jadi kalau yang mengatakan tidak ada besar kecil, loh, itu yang menamakannya Rasulullah ya. Bilang saja begitu. Ini hadisnya ada lengkap. Riwayat siapa dan yang meriwayatkannya beberapa ulama ahli hadis yang menyebutkan istilah adapun syirik, adapun riya itu khafi atau jali, itu adalah pembagian dari para ulama untuk memudahkan orang-orang mendeteksi apakah riya yang sedang ada pada diri dia ini termasuk riya jali atau riya khafi. Riya jali itu riya yang memang jelas-jelas dari awal dia riya. Berarti dia itu riya jali. Dari awal seorang melakukan suatu amal itu dari awal tujuannya, niatnya agar diketahui orang lain, agar dipuji. Itu riya jali, jelas-jelas. Riya khafi adalah seorang yang awalnya dia niatnya ikhlas karena Allah dan sebagainya, tiba-tiba muncul keinginan riyanya, muncul di tengah-tengah ibadahnya. Nah, itu yang dikelompokkan oleh para ulama. Ini masuk kategori riya khafi. Apapun ibadahnya, kalau ketika awalnya dia ikhlas karena Allah, lalu tiba-tiba riya, maka itu riyanya riya khafi. Kemudian apapun ibadahnya, kalau dari awal, sebelum dia melakukan, memang dari awal, dari rumah dia berangkat ke masjid, niatnya itu memang agar dipuji oleh orang lain, rajin ke masjid. Dari awal dia berangkat ke masjid, niatnya memang dari awal itu ingin dipuji agar rajin ke majelis ilmu atau rajin berbagai amal-amal kebaikan. Itu yang riya jali, jelas-jelas dari awal riyanya. Nah, ini maksudnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya rasa cukup, sudah jam 8 ya. Cukup sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan juga hadisnya luar biasa ini. Mungkin banyak pertanyaan yang bisa dipersiapkan. Kalau tadi tentang salat asar ya, amalan apa saja yang digugurkannya ya, nanti saya carikan pembahasan secara rinci dari para ulama tentang itu ya. Mudah-mudahan saya dapatkan pembahasan yang lebih rinci. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.